Berarti di sini kalau misalkan memang dari Kaditanya ini ditaruh di roam kembali untuk Dreams, satu mid laner yang menurut aku cocok untuk EVOS ya, Kagura. Beatrix Keluar Beatrix. Pasca nerf keluar dan dipergunakan oleh Skyler. Kemarin udah. Sudah juga kan? Iya sekali dan masih oke. Karena yang di nerf hero-nya bukan playernya. Betul. Tapi kita betul. lihat akan ada Kagura kalau menurut in my humble opinion ya. Mungkin kalau butuh burst juga, dimana dia punya flee nantinya. Buat kabur ya? Yes. Agak lebih lincah dan sulit untuk ditangkap oleh Atlas. Iya, atau Lilia lah. Lilia sih. Lilia atau Kagura dan gold lane-nya. Ya kita terlalu... Gold lane kalau retail susahnya kan pasti dipaksa Purify ya. Rata-rata retail kalau kita lihat pakainya sprint. Clean ya. Yes. Clean sih. Clean Kagura atau clean Lilia? Kita akan lihat jawaban seperti apa yang akan diberikan oleh EVOS Legends. Dua hero terakhir yang akan langsung diamankan, yaitu adalah Harit ternyata yang muncul sebagai satu buah kejutan. Yes, perdana dan Lilia. 3 magical. Berarti ini Harit Gold Lane. Harit Harit Gold. Gold lane. Harit Gold. Ini yang kita perbincangkan beberapa minggu yang lalu Om ya. Harit kira-kira keluar gak ya? Iya, Sebentar, Lilia bisa di gold lane juga. Lilia bisa di gold lane juga. Tapi kayaknya lebih oke di Gold Lane sih menurut aku dari Haritnya. Oke. Ketemu Beatrix ya. Iya. Nge-press di Dan early. Purify yang dibawa. Karena setidaknya untuk menahan juga gangguan dari player-player lain. Oke. Tapi resikonya adalah kita tahu Harit darah putihnya panjang banget. Itu Esme di seberang loh. Oke, dan kita akan melihat juga di satu hero terakhir dulu yang akan diamankan oleh Hierarchy Hoshihiro untuk Albert. Apakah itu akankah Link? Tapi ternyata Lancelot. Yang kita tahu dia bisa ngedash ke arah belakang juga. Wow, akhirnya muncul ada satu hero perdana. Wah, yaitu seru nih Harit. hero ini. Yes. Ini dia. Hero seru ya. Gebrakan baru di akhir dari matchnya. Oke. Sabar dulu nih teman-teman semua nih. Ini yang akan kita saksikan sesaat lagi. Ada doa juga tadi dari masing-masing playernya. Akan kemana arahnya? 2-0 kah? Atau 1-1 ini kalau menurut Om Awa nih? Kalau aku ngeliatnya, aku sih lebih suka Hierarchy Hoshi sih buat sekarang. Terima kasih. Ya, aku suka Hierarchy Hoshi. Aul. Aku Hierarchy. Oke. Kamu? Lihat untuk kali ini apa yang akan terjadi. Jadi untuk IPL Arena, ini dia game yang kedua. Yes. Inilah semangat dari Super Fans dan ini akan menjadi match point untuk Hierarchy Hoshi. Akankah EVOS Legends bisa membawa Hierarchy nanti ke game yang ketiga atau justru akan ditutup kesempatannya Iya. oleh Hierarchy? Apalagi ini adalah perdana buat Harit juga. Harit yang kita tahu memang sudah dapetin buff, tapi sekian lama hal tersebut terjadi belum sempat untuk tampil. Yap, belum ada satu spot pun untuk Harit tampil di MPL kali ini. Entah itu di week manapun, tapi barusan kita lihat sudah hadir, akan berada di mana dia. Iya, sudah mulai terlihat ada ternyata Sutujin dengan Pakitonya, Albert dengan Lancelotnya. Masih coba mengamankan masing-masing dari buffnya juga dan Harit di gold. Harit di gold ya? Harit Gold Clover Mystery Shop. Yep. Dan Respect, ini saya suka nih sekarang nih. Ada Gold dua Purify. dengan mid lane, bawa Purify buat lawan dari Atlasnya. Ada Purify karena dari Clover sendiri apabila menggunakan Harit tanpa adanya ini ya, tanpa adanya Purify untuk sekarang, dia keluarkan zaman Force-nya, tapi mendapatkan gangguan kan sulit banget ya, men. Iya. Akan terhenti pergerakannya gitu loh. Tapi sebenarnya mereka juga dari Harit sendiri lincah ya. Lincah Lincah. banget. Lincah. What? Wets, ini dia talent prediction by Axe. 2 untuk EVOS dan ini sebenarnya gak beda ya dari Sama malah ya? game yang pertama, iya. Sama persis. Tidak ada perbedaan sama sekali. Dan Pak Polo masih diapit oleh kita berdua. Seru aja gitu ngeliat ya dengan draft yang mungkin seperti ini. Iya, kejutan juga ya. Yang mengejutkan kan sebelumnya juga adalah Onyx. Yep. Menggunakan Lilia di Gold Dragon lane. Lane. Tapi ini kan satu hero-nya juga ngejutin gitu loh. Playernya baru masuk, hero-nya juga baru muncul dari EVOS ini. Akankah menjadi satu senjata rahasia yang mereka simpan untuk bisa secure game yang kedua ini? Yap. Kita lihat saja seperti apa nanti hasilnya karena permainan pun masih cukup lambat juga dari kedua tim yang sedang bertanding. Clover berhasil sepertinya menekan pergerakan dari Skylar. Tapi Sutsujin udah set up posisi. Clyde membantu pergerakan dari Pendragon untuk berada di area XP lane. Untuk bisa menekan pula ke arah Esmeralda. Tapi coba lihat dari Sutsujinnya. Mendapatkan langsung ke arah dari Vin. Yes, itu dia. Satu poin eliminasi pertama yang membuat dari EVOS Legends cukup unggul di early gamenya. Dan membuat ke arah Turtle sekarang udah mulai di set up juga. Akankah bisa dikontes? Ingat sekarang dari Albertnya udah mulai terlihat
mencoba untuk mengamankan Purple terlebih dahulu. Dibantu dengan adanya Cry, tapi Clay udah mulai bersiap juga. Calling Starmon kenakan pada seorang Sujin juga. Dan bahkan kali ini ada Tarkos dan Execution juga. Dan ternyata satu more Execution on point. Albert berhasil untuk mengamankan satu Tarkonya. Gak bakal bisa lagi bertahan. Lihat mereka maju dengan adanya ke altar loh. Mereka siap maju. Mereka melakukan sebuah serangan dengan adanya backupan yang banyak banget dalam tubuhnya. Siapa yang gak pede kayak begitu? Tapi dilihat Clover di bagian atas dengan zaman pos yang udah dikeluarkan. Sekarang aja ada Synchro Vision dan juga ada lagi sebuah pergerakan. Tapi Clovernya tidak akan bisa pergi dari tersebut. Gagal di tiap lane. Yes, dan apalagi kita bisa lihat juga di sini there's no one stopper untuk bisa menghentikan pergerakan dari Albert. Ya. Ya, nggak ada stopper. Gak yang ada bisa- stopper. Dan apalagi kita bisa bilang juga hero-hero dari EVOS Legends ini cukup squishy. Squishy benar, dan ini cuma mengandalkan Petrify dari Dreams jatuhnya. Yap. Atau mungkin nantinya ada double jab yang bisa menghentikan, tapi itu kayaknya nggak cukup. Iya itu udah cukup, dan ya ada efek-efek slow, ya oke lah efek slow, tapi kan masih bisa ngejar puncture Yap. buat keluar dari sana. Apalagi Tandrosnya juga dia immune. Betul. Nggak bisa disentuh sama sekali. Wow. Waduh. Synchro Vision, Chronodes pun tadi tidak bisa menyelamatkan pergerakan dari Harit ya. Masih gagal sejauh ini, tapi kita lihat bagaimana nanti efeknya di dalam team fight. Hanya saja Rakyoshi harus memanfaatkan apa yang udah mereka miliki dari awal. Game ini bisa aja mereka bawa ke game cepet loh. Yes. Ini ada game mereka banget, stopper nggak ada, Albertnya bisa sangsing. Kemanapun dia mau. Yes, dan dengan ada 2000 net worth yang diunggulkan di menit ketiga ini bukan hal yang baik pastinya yang didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Tapi dari segi emblemnya nih Om. Yes, dari emblemnya Demon Slayer dipakai oleh Albert berhadapan dengan Killing Spree. Buset, Untuk apaan tuh barusan? Sud-Sud. Wow. Wait, Esmeralda berhasil didapatkan di bagian bawah lewat kerjasama antara Dairat dan juga Kadita, Clyde dan juga Pendragon. Oke, dan mencoba untuk nge-plating juga dari balutan sinergi outer turretnya Pendragon. Udah langsung diusir mundur saja dengan adanya sebuah puncture dan Tandros. Memang hanya untuk mengusir mundur aja, nggak mau ada inisiasi berlebih lagi dari Albertnya sendiri. Yep. Wih, Skylar, masih berhasil kabur tapi Clover coba lihat masih cukup pede dengan ada Chronodes, Synchro Vision yang dikeluarkan. Oke, mulai berasa, tapi Breath of the Ocean ya tidak terkena karena siapapun. Ya, walaupun tadi sempat ketarik ya. Gak difatalin karena pasti informasi udah disampaikan bahwa Clover masih punya Purify yang ready Iya. di dalam tubuhnya. Tapi lihat kali ini team fight yang Sulit. Calling Starmon juga dan bahkan dengan adanya satu lagi Sulit Retribution banget. Starmon yang berhasil untuk di-secure lagi. Sulit banget, gak ada kesempatan untuk Sujin kali ini. Coba lihat, tidak ada ruang untuknya. Ini akan menjadi hal yang sangat-sangat nikmat untuk Rakyoshi. Kita lihat momentum ini akan mereka bawa secepat mungkin atau akan berada di late game lagi loh. Yes. Ini udah momentumnya Rarki banget udah. Ya, dan momentum juga buat kalian pastinya memesan GrabFood sekarang juga untuk nonton El Clasico yang begitu panas karena ada diskon sampai dengan 90%. Langsung aja scan QR code yang ada di layar kaca kalian. Yap, Kenyang langsung. gas. Gas. Enak pokoknya. Enak. Di bawah ada satu objektif yang berhasil mereka dapatkan. Walaupun mereka kehilangan dari turtle-nya sebanyak 2 kali, tapi setidaknya ada satu tetaran di area X9 tadi yang berhasil dihancurkan. Network-nya berbeda sekitar di angka 1000-an. Yes, dan kali ini dari Clover yang mau mencoba untuk nge-push, nge-press ke arah lane yang dimiliki oleh sekarang Skylar. Kayaknya masih belum berimpact cukup baik ya, dan bahkan satu outer turretnya juga berhasil untuk dihancurkan juga. Dengan adanya sebuah backupan, adanya juga follow up demi follow up juga, dan kali ini bakal coba dipasangkan ada Rofev yang connect, Arm7 berhasil untuk dihilangkan juga di arah bottom lane. Weh, coba lihat ada pertempuran antara Albert dan juga Sujin loh. Untungnya tadi Tonros bisa mengalihkan semua damage yang akan masuk ke dalam tubuh dari Lancelot. Hilang semuanya. Karena Tonros memiliki imun tapi Fatalik. Ada Black Shoes, Clyde-nya masih selamat. Ya, dan first item untuk Skylar adalah BOD tadi dengan satu buah Furious Hammer untuk memaksimalkan dengan adanya juga physical penetration sebanyak 12. Jadi belum dijadikan untuk Hunter Strike-nya. Clock of Destiny, Dreams belum cukup sebenarnya untuk source damage bagi EVOS Legends, tapi mereka punya sisi sih. Kalau sisinya memang bisa dikombinasikan bersama dengan Pendragon, hasilnya bisa maksimal juga seperti tadi R7 yang bisa di pick off di bottom lane. Iya, burst instan ya. Langsung hilang dengan Rofevnya, tapi Coba lihat Clover pede banget loh, udah sampai situ aja zaman pos dikeluarkan, Chronodes, Synchro Vision semuanya dikomboin tapi tidak mendapatkan hasil. Kenapa? Karena Albert pun masih bisa menggocek kan.
Yes, dan R7 lagi-lagi menjadi satu target operasi ya. Mau kemanapun lane-nya R7, mau swap lane juga. Pendragon dan juga Dreams ini menjadi dynamic duo untuk teman-teman dari EVOS Legends, di mana dia berhasil untuk pick off satu persatu. Tapi lihat, oh my god, Renner apatinya hampir saja menghilangkan nyawa dari Cryde. Itu tepat banget loh, kena perutnya deh kayak tadi ya. Leher dikit ya. Waduh, jauh juga tuh jarak dari perut ke leher. Waduh. Tapi ini menjadi kesempatan juga di mana Turtle yang ketiga ya berhasil untuk diamankan guys, tanpa adanya kontes lagi-lagi. Perfect Turtle, 3 Turtle untuk Albert juga dengan retribution yang on point tanpa adanya satupun gangguan. 3 turtle diganti dengan 3 objektif kah? Hampir saja, hanya ada 2 outer turret yang berhasil diambil, bawah dan atas Om. Ya ini masih imbang lagi ya, balik lagi dari sisi perolehan untuk gold mereka secara ekonomi. RK Hoshi nggak terlalu jauh juga, tapi tim fightnya ini yang harus diwaspadai oleh EVOS Legends. Ingat mereka gak punya source skill yang sangat-sangat cukup sekali untuk bisa menangkap lincahnya Lancelot. Nah, nggak ada stopper juga ya. Ya, jadi Lancelotnya bakal bebas banget untuk dive in, keluar lagi ke sana, in and out-nya mereka bakal cepat. Iya, apalagi kalau misalnya taunting gitu kan pakai stiker ya, apalagi dari tim-tim MPL yang ini keren-keren banget. Iya. Back. Weh, coba lihat Pin, akankah ada flicker? Tidak. Numpang lewat doang. Konsel aja. Web tapi di area yang berbeda. Coba lihat Dreams ya. Dreams tertangkap basah kah? Barusan ada sebuah pergerakan dilakukan. Tapi satu lagi Renner Apati nggak kena. Sujin punya malah pick roar. Fatalingnya tadi terdina ya dengan adanya satu Inian juga dari Ocean ODT-nya. Tapi lihat Dreams. Ini cukup berbahaya banget kalau misalkan dia main di area rumputan kayak tadi. Dia bisa ke pick off juga. Tapi kita akan melihat di mana dari segi net worth-nya 1.300 dari RK Hoshi masih mencoba untuk menurunkan kembali dari tempo permainannya. Mereka nggak mau overextend. Mereka juga nggak mau terlalu engage yang bagaimana. Wow. Mencari momentumnya. Ya. Web Pendragon sendirian. Ada 4 player loh, akan berjuang seperti apa dia. Coba lihat. Gak bakal bisa lagi bertahan. Satu setup yang sangat baik. Satu hal yang sangat-sangat cepat. Bisa mengambil Dairat. Lalu mempertemukan Dairat dengan roh dalam kegelapan. Tapi dia berbeda, Suzuki berhasil mendapatkan pulang ke arah Clay. Suzuki berusaha untuk kabur dari tersebut. Tapi ditembaknya ada flicker yang dilakukan R7. Mulai maju lagi dengan adanya win yang memang dari pop up. Ditambah dengan ada Skylar di bagian belakang. Ini mengakibatkan Suzuki pun langsung lejap di area tersebut. Renner Apati yang masih memiliki damage cukup besar berhasil untuk menghilangkan Suzuki di area bottom lane-nya. Dan kali ini dominasi yang diperlihatkan dari RRQ Hoshi. Wah, Agak sulit untuk dibendung oleh EVOS Legends. Yes. Dan juga ada objektif lain yang terbuka. Lord yang akan diambil oleh RK Hoshi dan tanpa kehadiran dari Sutsujin ini udah jelas. No contest. Gak bakal ada kontes sama sekali, terlalu beresiko. Mereka kalah begitu jauh dari sisi levelingnya. Ini dari Albert udah level 13 sendirian loh. Sutsujin masih level 12 baru naik. Untuk Skylarnya udah berasa banget damage-nya. Coba lihat damage by Axe. Albert 20.123. Iya. Paling tinggi sebenarnya. Ya, tapi top 3-nya juga dipegang oleh RK Hoshi. RRQ semuanya. Dan ini ngebuat ya, ini sulit banget untuk bisa mendekati dari Skylar. Skylar yang aman di belakang, di cover dengan adanya keadaan Clay, ada selalu Gavin di sampingnya dia. Oke, Magic Sentry udah terlihat. Udah terspot saja pergerakan dari teman-teman RRQ Hoshi, tapi yang udah terlihat juga adalah Players Gold by UBS Gold. Yap, jauh ya. Jauh. Jauh banget, Clover tertinggal jauh. Untuk pemain-pemain yang lain tertinggal jauh, tapi Sutsujin dilompatin Fataling jauh dan langsung connect. Dan ini akan menjadi momentum yang sangat baik untuk RRQ Hoshi. Mereka punya Lord, mereka siap menabrak. 2-0 di depan mata, akankah menjadi distributor telur lagi? Waduh, ini berbahaya banget karena di saat Sutsujin hilang, Lordnya juga berjalan di arah bottom lane. Udah mulai coba untuk dikawal R7. Mencoba untuk memberikan adanya badan untuk bisa mendefense juga. Dan Falling Tarmon terkena kepada seorang Cryde, tapi memang mereka masih bisa mundur juga. Ini sekarang gak ada yang benar-benar bisa nge-burst damage-nya untuk bisa menghancurkan pemain dari RRQ. Contoh Esmeralda sendirian aja deh. Esmeralda sendirian pastinya akan jauh bertahan dengan begitu banyak KPK di bagian belakang. Tapi dengan adanya sebuah kemampuan lewat satu timing yang bagus dari Clay ke altarnya menyelamatkan rekan-rekannya. Itu literally perfect timing loh. Timing yang pas banget, tapi Pendragon diam-diam mencoba untuk melakukan adanya split push juga menghancurkan satu inner turret di arah top lane. Tapi itu pun hal yang sudah disadari oleh teman-teman dari RRQ. Mereka udah recall dari R7 dan juga Skylarnya mencoba untuk menjalankan wave minionnya di mana di arah top lane udah terpressure. Ya, ini Harit dari Clover juga sebentar lagi akan menyelesaikan itemnya dia, concentrated energy untuk next item bagi Haritnya. Dan dia udah punya attack speednya. Oke. Tapi siapa yang bakal bisa menangkap
Kembali lagi Albert. Siapa? Sulit Siapa banget. yang bakal bisa menangkan Mereka butuh waktu Skylar? banget. Iya. Itu licin banget. Tanpa ke altar, mereka udah butuh waktu untuk bisa men-take down siapapun yang ada di sini. Apalagi Di luar dari rock wave-nya kena ya. Apalagi ada ke altar. ya. Tadi udah pas banget sih memang. Tapi ya. tadi memang timing untuk Pas pencet banget. altarnya tuh pas banget. Sekali meledak bisa hilang tadi. Iya. Hampir ya, hampir Hampir, tadi nyaris. terkena. Tapi memang lagi-lagi Clay yang Ya cool. udah. Aduh. Pendragon yang ketangkap lagi kan nggak mau dilanjutin. Terlalu jauh backupannya. Yap, tapi Dreams yang udah mulai ketahuan juga posisinya. Bakal coba untuk mundur, bakal coba untuk dikejar lagi. Tapi di sisi lain, Pendragon Pendragon. berhasil untuk dihilangkan juga. Zaman Force udah mulai dikeluarkan dan dengan cover. Dua player hilang dari EVOS saja, bakal coba dikejar. Tapi Krite kali ini dalam ancaman masih ada Black Shoes. Tapi ke arah yang berlainan. Itu dia Krite yang berhasil untuk dihilangkan. Dan 3 player dari EVOS Legend berhasil untuk di take down. Yap. Terlihat ada Lord Camp. Cuma untuk kali dari shutdown yang berhasil dilakukan oleh Sutsujin. Sebuah kejutan berhasil mereka lakukan. Ada Lord tapi tidak ada Lancelot. Yes. Tapi ada satu informasi juga di mana Retribution dari Sutsujin tidak ready. Waduh, dilompatin lagi dong. Mereka kayaknya mau one strike push aja atau mau menghabiskan satu persatu objektifnya nih. Base-nya Karena sih. ini adalah sebuah tekanan yang begitu berarti terus-terusan diberikan. Coba lihat Renner Rampatinya hampir The Dream. terkena dan bahkan Dream kali ini tidak sempat dalam melakukan rock hammer, malah langsung mengantarkan nyawanya. Di bagian depan ada stiker yang dikeluarkan, ada tas-tas yang dikeluarkan Skylar. Karena menang itu bonus tapi tas-tas di depan base-nya EVOS itu harus. Yes, tapi Sutsujin kali ini sendirian aja mencoba untuk memberikan damage kepada teman-teman dari RRQ. Tapi lihat Renner Apati. Itu, bukan Renner. Bahkan itu bisa nge-tag dari Renner. Karena kupingnya aja swing itu langsung. Swing. Menghilangkan HP. Dari Itu lewat tengah, lewat Itu samping lewat dong. doang. Oke, coba lihat Skylarnya. Mendapatkan lagi semuanya, tidak akan ada kontes yang begitu berarti. Dan mereka sekarang siap menabrak karena base dari EVOS. Mereka hanya tinggal menunggu bersama-sama doang. Jalan bareng aja, bawa Lord. Hanya tinggal menunggu timing. Mereka punya Clay. Mereka punya Finn. Finn. mereka punya Lord juga. Mereka punya Lord. Ini bakal 11 PR-nya versus 5. seadanya nih untuk EVOS Ini Legends. 11 Seadanya. versus 5 gak sih? Bisa Ya, jadi. iya, karena kan punya nyawa kedua juga. Yap. Dari Cloud Altar ya dengan dominasi lihat 7.000 net worth yang diunggulkan di menit ke-14. Sedikit berbeda. Kali ini seperti RRQ Hoshi ingin bermain cepat. Yep. Karena ini momentumnya mereka, dia tadi udah menyebut. Ini adalah momentum yang sangat-sangat baik sekali untuk RRQ Hoshi. Mereka hanya tinggal bermain cepat doang. Mereka manfaatin momentum semuanya. EVOS kalah dari tiap laning. One strike push ini bisa aja terjadi. Bisa. Tapi kita lihat. Pertahanan dari EVOS Legend akan seperti apa? Akankah mereka sanggup untuk bisa menahan? Karena Lordnya sudah mulai bergerak. R7 belum mau lompat ke bagian depan. Clay-nya. Tapi ada satu lagi Better yang berhasil dihancurkan di bagian atas. Web Minonya udah langsung dihabiskan begitu saja. Zaman mau dikeluarkan. Lordnya udah mulai berbincang lagi. Tapi coba lihat base-nya. Base-nya sedikit lagi. Dibantu kali ini. Boston tidak didapatkan pula untuk Skylar. Dan base-nya. Inilah secara baru. Di mana EVOS Legend tidak akan berhasil. EVOS Legend tidak akan ada di babak playoff untuk IPL ID season 10. Sebuah sejarah baru ditorehkan. RRQ Hoshi berhasil untuk menghentikan langkah EVOS Legends menuju ke babak playoff. 2 poin tanpa balas adalah sebuah revenge yang sangat manis pastinya setelah di leg pertama. Mereka juga harus tunduk. Tapi kali ini RRQ yang sudah back on the track. Kita bisa lihat dominasi di game yang kedua begitu luar biasa. Membuat dari EVOS pun tidak bisa berkutik lagi. Gak bisa berbuat banyak walaupun ada perubahan demi perubahan. Surprise demi surprise yang diberikan. Tapi itu bukan halangan untuk RRQ Hoshi bisa men-secure game yang kedua.